Menurut hasil audit internal PT Pertamina sangat merugikan dan ada merugikan potensi kerugian yang saat itu sekitar hampir setara dengan 200 miliar per tahun. Sesuai dengan hasil evaluasi rekomendasi tim internal dan yang diputuskan oleh direksi, bayarnya cukup 5,49. Lalu pertanyaan saya, di mana kerugian Pertamina? Saya ini bukan pemain kapal besar. Kalau yang lainnya tidak bermasalah, maka seharusnya saya pun juga tidak ada masalahnya. Ya, pemirsa, sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang yang menjerat Keri Adrianto kembali digelar. Dua saksi hadir untuk memberikan keterangan dalam proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang menyeret anak Riza Khalid, Keri Adrianto, kembali digelar. Kali ini, sidang menghadirkan dua orang saksi, yakni Wahyu Wijayanto selaku pensiunan Chief Audit Eksekutif PT Pertamina dan Wisik Palupi dari Kementerian ESDM menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta tim kuasa hukum Keri Adrianto. Pertama, bahwa kerjasama sewa terminal TBBM Orbit Merak ini menurut hasil audit internal PT Pertamina sangat merugikan dan ada merugikan potensi kerugian yang saat itu sekitar hampir setara dengan 200 miliar per tahun. Karena di dalam kajian Pranata UI yang digandeng oleh pihak PT Pertamina itu ternyata ada intervensi atau keterlibatan dari terdakwa Keri, Gading, dan Dimas dalam penentuan besaran throughput fee. Jadi Pertamina hanya membayar 5,49 sesuai dengan hasil evaluasi rekomendasi tim internal dan yang diputuskan oleh direksi, bayarnya cukup 5,49. Lalu pertanyaan saya, kita semua, pertanyaan masyarakat, di mana kerugian Pertamina? Pertamina menentukan kok. Ini kasus sangat clear. Tidak ada kerugian. Dalam kesempatan ini, Keri Adrianto menuliskan surat berisi permintaan dukungan kepada masyarakat lantaran dirinya merasa dibatasi untuk berbicara di depan awak media oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pada sidang sebelumnya, pemirsa, pada Desember lalu, terdakwa Keri Adrianto membantah tuduhan telah mengintervensi proses penyewaan 3 unit kapal dari milik PT Jenggala Maritim Nusantara oleh Pertamina. Keri juga menegaskan bahwa fasilitas Terminal Orbit Tangki Merak atau OTM telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian SDM dan ditetapkan sebagai objek vital nasional. Apakah Anda paksa atau Anda amat? Tidak. Seluruh keterangan yang sudah diberikan adalah keterangan. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa Keri Ardianto membantah tuduhan telah mengintervensi proses penyewaan 3 unit kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara oleh Pertamina. Hal itu diungkap Keri usai mengikuti sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 9 Desember lalu. Menurutnya, saksi dari Pertamina telah menyatakan bahwa 3 kapal miliknya yang disewa oleh Pertamina telah melalui proses pengadaan yang benar sesuai peraturan yang berlaku tanpa intervensi siapapun. Keri juga menegaskan bahwa fasilitas Terminal Orbit Tangki Merak OTM telah mendapat penghargaan dari Kementerian ESDM dan ditetapkan sebagai objek vital nasional. Saya ingin membahas tuduhan bahwa saya melakukan pengaturan dalam penyewaan kapal dengan Pertamina. Saksi dari Pertamina telah menyatakan bahwa 3 kapal milik saya yang disewa oleh Pertamina telah melalui proses pengadaan yang benar sesuai peraturan yang berlaku tanpa intervensi siapapun. Proses pengadaan saya ini sama persis dengan proses pengadaan kapal lainnya di Pertamina. Saya ini bukan pemain kapal besar, kapal saya hanya 3 dari 200 lebih kapal milik Pertamina dari kapal lainnya yang disewa oleh Pertamina.
Kalau yang lainnya tidak bermasalah, maka seharusnya saya pun juga tidak ada masalahnya. Sebelumnya, Muhammad Keri Ardianto Riza bersama terdakwa lainnya didakwa telah menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 285,1 triliun rupiah. Keri diketahui merupakan anak dari M. Riza Khalid, salah seorang tersangka dari perkara ini yang keberadaannya masih belum diketahui hingga kini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang akan dikelola di 2020. Pemirsa, polemik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang ini pun muncul. JPU menegaskan ada undur melawan hukum, namun terdakwa membantah tangki minyak merugikan Indonesia. Lantas pemirsa, seperti apa runtutannya? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Sudah hadir bersama kami pengacara Keri Adrianto, Hamdan Zulfa, dan Patra MZen. Kemudian ada pengamat kebijakan publik, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, serta pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Apa kabar semuanya, sehat? Kabar baik. Bapak semua. Baik, semoga dalam kondisi sehat selalu. Saya mau ke Bang Patra terlebih dahulu. Bang Patra, ini terakhir dari klien Anda setelah sidang ini menulis adanya surat terbuka kepada masyarakat. Apa isinya dan tujuannya apa? Jadi ada dua yang ingin disampaikan di dalam surat itu, ya. Yang pertama, Pak Keri ini menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang kedua, tentu saja dia berharap agar dia mendapat keadilan. Kalau itu isi surat yang kemarin. Itu Bang Kevin. Oke, tapi Anda juga sempat menyampaikan bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan juga kemarin klien Anda menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah selama ini. Baik, ya saya mau jelaskan begini Bang Kevin ya. Yang pertama dulu nih. Awal heboh perkara ini itu Februari-Maret. Ketika pihak Kapuspen Kejaksaan bilang ada yang namanya kejahatan ngoplos Pertamax, kalau Bang Kevin ingat. Oke. Ya. Sampai katanya kerugiannya kuadriliun. Itu yang saya sering tanya Bang Kevin. Kuadriliun nolnya berapa? 10. Ah, lebih. Banyak kuadriliun itu, ya kan? Setelah itu masuk di dalam dakwaan persidangan, ternyata yang digembar-gemborkan adanya oplosan itu nggak ada. Ini 187 halaman nih Bang Kevin. Oke, Anda bawa buktinya ya? Ini ya? Nggak ada. Ya, satu paragraf atau satu kalimat pun dakwaan terhadap Pak Keri yang kaitannya dengan ngoplos minyak. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari judulnya aja ini udah nggak ada kaitannya dengan Pak Keri. Kenapa? Ya, ini kalau dia nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, ini Bang Kevin, ini udah salah ini. Karena judulnya ini adalah Tata Kelola Minyak Tanah dan Produk Kilang. Oke. Ya, Pak Keri ini nggak ada kaitannya jual beli minyak, nggak ada kaitannya dengan produk kilang, gitu loh. Dari judul salah. Nah, yang ketiga apa? Awal-awal dibilang katanya tindak pidananya itu periode 2018 sampai 2023. Begitu dakwaan mundur jadi 2013 sampai 2023. Gitu loh. Nah, lantas masyarakat bertanya, kenapa Pak Keri didudukan jadi pesakitan di persidangan ini? Ternyata kata JPU, ya, sewa tangki terminal BBM di Merak itu bermasalah. Ya. Yang kedua, soal sewa kapal katanya juga bermasalah. Maka Bang Kevin, dalam kesempatan ini ya, para pemirsa iNews nih, saya mau bilang, kalau memang ada dakwaan bahwa yang namanya terminal tangki Merak atau penyewaan kapal ini yang merugikan negara, tunjukkan 1 dari 38 saksi yang sudah diperiksa di muka persidangan di bawah sumpah yang menguatkan dakwaan jaksa. Saya pengen tahu tuh. Ya, sama seperti tadi misalnya ada cuplikan. Dibilang hasil audit oleh Pak Jaksa tadi itu. Nggak ada di persidangan itu audit, Pak. Hati-hati.
Makanya lihat di persidangan. Kalau kita bicara persidangan, lihat fakta persidangan, jangan pendapat kita, jangan opini. Yang ada kemarin saksi bilang bahwa ada memang dilakukan assurance. Assurance itu bukan audit. Dan ketika hasilnya ditanya, tidak ada masalah. Ditanya Pak Hamdan juga, apakah rekomendasi dari hasil evaluasi asuransi itu dilakukan oleh Pertamina? Dilakukan semua. Apa yang salah? Jadi saya mau bilang begini, inti dari perkara ini, ya, Bang Kevin, ya, Pertamina butuh tangki, ya, saya nawarin, masa salah? Satu. Yang kedua, negara butuh import, ya, diangkut dari luar negeri sesuai jadwal, saya punya kapal. Baik. Nah, apa yang salah? Bang, mungkin sebelum lebih jauh dan lebih luas, saya mau tanya pandangan dari Pak Trubus dulu dari kebijakan publik. Ini Anda melihat apakah memang seperti apa melihat secara keseluruhan kerangka kasus yang terjadi ini, Pak Trubus? Iya, saya melihat bahwa ini ada persoalan di kebijakan ya awalnya itu karena sebenarnya Pertamina itu awalnya diduga itu ada persoalan tata kelola yang tidak transparan lah, katakanlah ada yang mengatakan buruk juga seperti itu, sehingga ada celah-celah di mana kemudian ya free rider lah istilah itu ya, itu masuk lewat apa ya cara-cara di mana kemudian dibalut itu adalah kepentingan-kepentingan ini, kepentingan ada yang mengatakan bisnis tapi juga ada yang kepentingannya lebih kepada publik gitu ya. Karena apa? Karena sesungguhnya misalnya dia menyewa kapal misalnya awalnya gitu kan, itu persoalan sewa menyewa awalnya itu. Nah kemudian disinilah ada pihak yang dianggap mengatur, dalam ini si apa carry kan, itu dianggap mengatur gitu, terjadinya sewa terbegitu banyak kapal. Nah kebijakan itu tentu menurut saya kan sudah ada persetujuan dari direksi kan, dalam ini kan ada kesepakatan. Nah kalaupun itu misalnya yang lucu malah justru kenapa kalau itu BUMN, kan itu kan BUMN itu Pertamina, orang luar bisa mengintervensi. Nah ini kan yang dituduhkan kepada Risa Khalid kan seperti itu, bahwa dia mengintervensi terhadap tata kelola itu sehingga bisa mengatur sedemikian rupa apa namanya harga, termasuk kemudian yang diduga merugikan publik seperti itu. Nah karena itu menurut saya memang persoalan ini menjadi kompleks. Karena apa? Karena masing-masing kemudian dalam ini konteks hukum ya tentu adalah seolah-olah kebijakan itu ada kebijakan yang merugikan gitu. Nah ini yang kemudian perlu investigasi menyeluruh. Karena apa? Karena sesungguhnya apakah benar misalnya carry itu mengatur akan sewa-sewa itu misalnya, atau betul nanti kaitannya dengan bapaknya misalnya yang diduga itu juga ikut mengintervensi terhadap keberadaan BUMN itu dalam tata kelolanya. Kalau memang bisa itu kan satu hal yang hebat sekali, artinya betapa tata kelola di dalam Pertamina itu dikatakan buruk seperti publik mengatakan, berarti benar gitu kan, karena kalau memang bisa mengatur itu. Nah ini kan masalahnya menjadi rumit karena apa? Karena Risa Khalid sampai sekarang belum dihadirkan, kemudian prosesnya baru pada si Carry gitu kan, yang dalam hal ini sudah 14 kali pertemuan, kalau pertemuan sidang lah, sidang itu ternyata belum ada saksi yang mengatakan bahwa dia ada perbuatan melawan hukum gitu. Tapi sebenarnya boleh Pak untuk orang luar atau swasta mengambil alih dari BUMN itu? Nggak boleh sebenarnya, seharusnya nggak boleh, karena itu menjadi kewenangan, karena tugas BUMN kan mewakili negara ya, dalam hal ini kepentingannya. Baik, nggak boleh begitu Pak ya? Nggak boleh. Baik pemirsa, tadi disampaikan juga dari Bang Patra bahwa ada keganjalan yang memang nampaknya ini tidak terjadi di persidangan, dan saya akan meminta pandangan dari Bung Zulfa, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di iNews Prime. Ada masih di iNews Prime pemirsa, saya akan melanjutkan dialog ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, tadi Bang Patra menyampaikan bahwa ada sejumlah hal yang dianggap ganjil dari proses persidangan yang sudah berlangsung selama 14 kali ini. Apa Anda bisa menyebutkan kira-kira apa hal-hal yang ganjil tersebut, Pak Hamdan? Yang pertama, saya ulangi lagi, dulu rame masalah oplosan, kerugian negara lebih 900 triliun, hampir 1 kuadron rupiah. Ternyata apa yang ada?
Tidak ada itu oplosan. Kepada Kerry, masalah sewa tangki dan masalah sewa kapal. Tidak ada urusan dengan oplosan. Yang kedua, dalam rekam penyidikan, berita acara semua saksi, jaksa menyampaikan dasar pemeriksaan terhadap saksi itu adalah peristiwa yang terjadi 2018-2024. Oke. Sekarang ditarik dakwaannya ke peristiwa 2013. Pertanyaannya, peristiwa 2013 sampai 2018 itu dari mana ambilnya? Karena dakwaan itu berasal dari BAP para saksi. Oke. Dalam sistem pidana terpadu itu satu kesatuan. Dakwaannya salah kalau tidak berdasarkan BAP para saksi dan penyidikan. Ini aneh kasusnya ini. Benar-benar aneh. Jadi apa yang ada sebelumnya berubah ketika masuk ke dakwaan. Itu dua. Kemudian yang ketiga, masalah pengaturan tender kapal. Kapal itu tender Pertamina itu 800-an kali tender setiap tahun. Satu kali tender hanya butuh waktu 2-4 hari. Hanya 2 hari. Bagaimana tendernya? Itu setiap pengadaan kapal, Pertamina mengirim seluruh kepada owner kapal. Ini kami butuh kapal nih untuk tanggal sekian. Nah, kalau yang ngajukan cuma satu, masa cari-cari lagi memang banyak kapal. Kapal itu terbatas. Jadi kebetulan hanya dia yang majukan satu, digolkan, ya dapatlah dia. Nah dia ini Kerry hanya punya 3 kapal. Ada perusahaan yang lain, owner yang lain yang punya 60 kapal. Nah ada soal itu. 60 kapal satu orang. Kerry hanya 3 kapal. Dan setiap tender, semua saksi menyatakan, saya bicara berdasarkan fakta ya. Jadi saya baca berkas, saya mendengar sidang, semua saksi menyatakan tidak ada yang salah dalam pengadaan itu. Oke. Tidak ada yang salah. Kapal. Kemudian yang kedua, urusan sewa tangki. Sama. Jadi orang punya tangki menawarkan, ini saya punya tangki yang disewakan. Pertamina juga hati-hati, tidak sembarang menerima. Dia minta apa yang disebut dengan pranatawi. Ini layaknya gimana sih? Oke. Baik, Pak Hamdan, tahan sejenak. Apa yang Anda bisa sampaikan secara singkat bahwa klien Anda tidak bersalah? Jadi apa yang disampaikan mengatur proyek, mengatur tender, sampai sidang ke-38 tidak ada mengatur proyek, tidak ada mengatur tender. Oke. Jadi kerugian negara yang sekian ratus triliun itu nggak tahu dari mana ngitungnya. Padahal sewanya itu ditentukan oleh Pertamina. Setelah evaluasi Pertamina, oh segini yang layak. Konsultasi kepada KPK, konsultasi kepada BPK, konsultasi kepada BPKP, semua prosedurnya wajar. Dan tidak ada masalah. Dan itulah fakta dalam persidangan. Baik Pak Hamdan. Pak Abdul Fikar, Anda bisa melihat bagaimana kasus ini lebih jauh dan Anda mengkritisi seperti apa kasus ini? Gini, dalam tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam jenis perbuatan yang dikualifikasi sebagai korupsi. Yang pertama ini perbuatan melawan hukum. Yang kedua itu penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kemudian ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Nah, sekarang ini yang dikualifikasi perbuatannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, menguntungkan seseorang, korporasi atau orang lain dan merugikan negara. Nah, jadi perdebatannya ini kan di perbuatan melawan hukum. Baik. Negara melalui jaksa. Mohon maaf sebentar. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Hamdan bahwa Kerry tidak bersalah dalam kasus ini? Anda setuju? Pak Hamdan dan Pak harus berpendapat seperti itu. Karena dia penasihat hukumnya. Hukum. Harus pendapat seperti itu. Apa argumentasi Anda kira-kira? Makanya saya akan melihat apa sebenarnya perbuatan melawan hukumnya yang kemudian dikualifikasi sebagai merugikan keuangan negara. Nah, kenapa jaksa berani bawa sampai ke tipikor? Pak Fikar, apa argumentasi Anda bahwa Kerry bersalah? Saya tidak bilang Kerry bersalah, tapi saya menganalisis
pekerjaannya jaksa penuntut umum. Kenapa jaksa sampai menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum? Artinya kan gini, kalau penyalahgunaan jabatan itu hanya mungkin dilakukan oleh orang dalam, oleh pejabat negaranya, oleh orang Pertaminanya. Tetapi perbuatan melawan hukum itu bisa dilakukan oleh swasta, oleh pengusaha. Nah, karena itu sangat mungkin jaksa melihat rangkaian perbuatan itu, umpamanya dari mulai sewa kapal. Makanya menurut gini, perkara ini nggak berdiri sendiri kalau menurut saya. Pasti juga ada orang Pertaminanya gitu. Baik, Pak Fikar. Saya mau ke Bang Patra. Mohon maaf Pak Fikar. Bang Patra, tadi Bang Fikar menyatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum. Tanggapan Anda? Gini ya, saya mau sampaikan gini nih. Ya, dakwaan itu apa sih, Bang Kevin? Dakwaan itu tidak kurang, tidak lebih adalah cerita versi jaksa. Apakah cerita itu sudah pasti benar? Apa dakwaan itu sudah pasti benar? Belum tentu. Makanya ketika perkara itu disidang, majelis hakim, ketuanya langsung bilang tuh, sidang perkara nomor sekian-sekian atas nama terdakwa dibuka dan terbuka untuk umum. Disitulah cerita jaksa itu diuji tuh. Ya, yang uji siapa? Yang uji masyarakat, makanya tonton itu sidangnya. Ya. Bayangkan orang dituduh awal ngoplos ternyata dakwaannya nggak ada. Ya. Bayangkan perkaranya semua saksi diperiksa periodenya 2018 sampai 2023, tiba-tiba ditarik 2013. Oke. Baik. Bayangkan ketika dianggap merugikan keuangan negara, tidak dibuktikan oleh saksi-saksi yang ngomong bahwa bersalah, nggak bersalah, jaksa pasti benar. Dia itu belum pernah ngalami dizolimi. Baik, Bang Patra. Ngerti nggak? Bang. Jadi nanti dulu. Ya, saya mau bilang ya, kalau kita berdebat kasus, ya mari kita berdebat kasus, lihat fakta yuridisnya. Tapi kalau kita umum-umum, saya dosen juga Pak, ya umum-umum aja, ya kan kita bicara umum-umum nih. Ini kan masalah, apakah boleh? Ya tadi aja contohnya itu, berdasarkan audit katanya. Padahal di sidang nggak pernah ada audit. Saksi itu hanya melakukan assurance. Ya, lalu yang dibilang tadi kerugian, ya itu tidak ada itu kerugian yang begitu. Itu adalah hasil evaluasi. Kalau tidak dilakukan maka rugi. Makanya kita tanya, apakah itu sudah dilakukan? Ya, ternyata semua evaluasi dan rekomendasinya sudah dijalankan. Apa masalahnya? Makanya saya selalu bilang, kalau orang mau cari kesalahan Bang Kevin, bisa aja. Tapi coba lihat jernih sebentar nih perkara yang menimpa Kerry ini. Jernih aja sebentar. Ya. Baik. Apa salah kita ya menawarkan tangki dalam konteks itu bisa meningkatkan cadangan energi nasional? Nggak ada salahnya. Baik. Pak Abdul Fikar, Anda melihat apakah jaksa ini mencari-cari kesalahan dalam kasus ini? Oh, memang jaksa tugasnya itu. Jaksa tugasnya itu mencari kesalahan orang yang didudukan sebagai terdakwa. Nah, karena itu sidang ini adalah proses pembuktiannya. Bisa jadi ya keterangan saksi-saksi itu seolah-olah memang tidak ada masalahnya karena dia berjalan secara normal gitu. Oke. Ya. Ya saksi ini bilang tapi jaksa kenapa dia berani ajukan itu? Saya yakinlah kalau itu tidak jaksa itu nggak akan berani juga membawa perkara itu ke pengadilan gitu. Karena kemudian dia bisa menyimpulkan dari rangkaian perbuatan ini maka ada sebenarnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang atau peraturan tapi juga melanggar kewajibannya umpamanya. Ya, melakukan sesuatu yang bukan haknya umpamanya. Nah, bisa seperti itu gitu. Nah, karena itu jaksa berani dia dengan saksi-saksi yang ada. Itu satu. Ya, yang kedua, teori itu normatif itu. Nih, yang kedua, kerugian negara itu sistem hukum kita
terutama dalam pemberantasan korupsi itu udah jelas yang mengaudit itu BPK. Nah, jadi kerugian negara itu kesimpulan dari audit BPK sebenarnya. Nah, itu yang akan dibuktikan oleh jaksa. Nah, ini kan baru lagi sedang proses nih. Ya kan, sedang proses, diperiksa semuanya, dan nanti jaksa sebagai mewakili negara yang mengajukan dakwaan, dia membuktikan itu semua, nanti dia akan menyimpulkan apakah dakwaannya terbukti atau tidak. Demikian juga terdakwa dan penasihat hukumnya. Dia boleh juga mengajukan saksi-saksi tandingan umpamanya kalau memang harus ada tandingan. Ya, tapi itu tadi saya bilang dua-duanya diberi kesempatan. Di satu sisi negara membuktikan bahwa ada kerugian negara yang memang dari rangkaian perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh perusahaan, oleh orang-orang yang terkait, termasuk oleh para pejabat Pertamina-nya. Baik. Bisa seperti itu. Baik, Pak Fikar, apakah Anda meyakini bahwa ini kejaksaan melakukan abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda kembali di News Prime, pemirsa. Bang Patra, saya melanjutkan dialog. Ini menurut Anda apakah jaksa melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan? Ya, sebagaimana disampaikan tadi, memang jaksa ini dalam KUHP yang baru juga dinyatakan dia memegang fungsi penuntutan. Ya, yang jadi masalah itu bukan soal penuntutannya. Yang jadi masalah, apakah dakwaan itu bisa dibuktikan nggak? Menurut kami sampai sidang 38 saksi yang diajukan oleh JPU tidak ada yang menyatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pak Keri dan kawan-kawan. Maka saya dalam kesempatan ini ya, saya mau terangkan ada loh fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Ya, apa yang pertama? Ini OTM dinyatakan sebagai aset yang kritis, critical asset. Berguna untuk bangsa, berguna untuk negara namanya. Kenapa? Karena berkontribusi meningkatkan cadangan BBM dalam negeri. Bang Kevin bisa bayangkan, kita bawa mobil hari ke-14 nggak bisa jalan lagi. Itu ketahanannya cuma 14 awal-awal. Mau ditingkatkan sampai 18, 30, sampai 90 hari. Oleh karena itu, Pertamina butuh ditampung di dalam negeri. Nampungnya di mana? Nggak bisa di tumbler tuku, Pak. Nyimpennya di tangki. Karena butuh tangki, maka siapa nih yang punya tangki? Ya silakan aja nawarin, boleh. Itu satu. Yang kedua, pemerintah sejak tahun 2019, ini fakta ini. Ya. Dan sampai hari ini itu dinyatakan tangki Merak itu menjadi objek vital nasional di bidang energi. Yang ketiga, tangki itu oleh jaksa dibilang nggak dibutuhkan. Sampai hari ini dipakai, Pak. Ya. Sampai hari ini dipakai. Bahkan tangki itu operasionalnya 24 jam, 365 hari. Lebaran tetap ada yang kerja, Natalan tetap ada yang kerja. Oke. Jadi yang saya mau bilang adalah makanya kita berpikir jernih dulu nih, ya. Ini Keri ini orang jahat atau orang bukan? Kalau jaksa bilang dia orang jahat, silakan buktikan. Tapi fakta di persidangan sampai 30 orang saksi yang diajukan sendiri oleh jaksa penuntut umum tidak menguatkan dakwaan itu. Dakwaannya bukan karena transaksi awalnya, bukan dari tangkinya. Lah, makanya saya bilang kalau soal ini tanya saya deh, saya boleh diuji nih. Apa sih yang diketahui oleh orang itu yang bilang bahwa ini masalah? Dakwaan aja nggak pernah dibaca, gimana mau komentar, Pak? Oke. Pak Trubus, tanggapannya? Iya, kalau itu apa namanya ada istilahnya apakah kejaksaan, jaksa ya dalam ini jaksa bersalah atau menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Saya rasa itu apa namanya ya jaksa sudah sesuai dengan tupoksinya ya, dia mencoba untuk membuktikan nantinya bahwa itu memang tugasnya menuntut. Artinya memang di situ ada perbuatan melawan hukumnya. Nah, hanya ini masih dalam proses kan. Artinya apa? Artinya belum ada pembuktian yang mengatakan tadi misalnya ini sudah 14 kali sidang, 38 ini saksi.
Belum ada yang menyatakan. Nah, itu kan dari sepihak. Tapi jaksa mungkin sudah punya catatan bahwa itu ada kronologi di mana kemudian pihak Kerry itu mengatur mengenai kapal-kapal yang disewa berapa ininya dan sekaligus mengatur dalam hal distribusinya misalnya seperti itu kan bisa saja. Nah ini yang tentu di dalam penjelasan jaksa sampai hari ini kita tidak melihat itu sebagai perbuatan istilahnya menyalahgunakan kewenangannya juga enggak gitu loh. Jadi memang tugasnya dia seperti itu gitu. Oke, tapi menurut Anda tata kelola dari Pertamina ini seperti apa, Pak Trubus? Iya, tata kelolanya sebenarnya kan kalau memang sebagai sebuah korporasi dia itu kan harusnya semuanya diputuskan dalam konteks internal gitu, internal korporasi itu, direksilah yang memutuskan. Nah, keberadaan luar itu sifatnya kerjasama gitu. Nah, di dalam kerjasamanya ini apakah ada kategori perbuatan melawan hukumnya? Lah itu kan ada klausul dalam perjanjiannya itu ada gitu loh. Baik. Pak Trubus, tadi Anda juga menyampaikan terkait dengan bahwa dari pihak ketiga bisa melakukan adanya kegiatan di dalam BUMN. Apakah ada konsekuensi hukum, Pak Fikar? Ya itu tadi saya bilang, ketika ada satu kebijakan, kalau Pertamina kan memang untuk publik, jadi kebijakan publik ya. Mestinya kebijakan itu adalah tata kelolanya atau pengendaliannya itu ada di Pertamina, yang punya tanggung jawab melaksanakan kebijakan publik itu. Nah, ini menjadi kasus kalau menurut saya ya, ini analisa nih ya. Saya karena bukan pengacara juga, jadi nggak tahu persis juga. Nah, jadi begitu ada kebijakan publik yang sebenarnya mungkin cukup tadinya dilihat sebagai cukup benar karena ada pola relasi antara negara dengan swasta yang mengadakan kerjasama ya, kerjasama distribusi minyak atau apapun namanya, kemudian dilapis oleh kebijakan publik. Nah, kebijakan publiknya itu bisa jadi gitu ya, ada sesuatu yang dibelokkan sehingga kemudian memberikan kewenangan yang besar kepada swasta untuk mengelola minyak, untuk mengelola kapal dan sebagainya. Itu yang saya kira ditafsirkan oleh jaksa sebagai perbuatan melawan hukum. Baik. Sehingga itu merugikan negara. Mungkin seperti itu gitu. Baik, Pak Hamdan ada tanggapan? Saya melihat dan saya tidak kasus itu, saya menangani banyak kasus ya. Kasus ini bagi saya spesial dan bagi saya aneh ya. Pertama tadi saya sampaikan, mudah-mudahan jaksa ini tidak sensasi ya. Mudah-mudahan, saya berharap kalau itu rusak hukum itu. Kalau sekarang melihatnya sensasi berarti, Pak? Mudah-mudahan tidak. Karena pengumuman pertama yang mengagetkan seluruh rakyat Indonesia, terjadi kerugian hampir 1 kuadril rupiah, oplosan minyak. Betapa rusaknya itu Pertamina. Ternyata masuk di persidangan, itu hal yang lain. Hal yang tidak seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu betul jaksa itu mengajukan orang yang diduga bersalah. Bukan mencari-cari salah, kalau rusak orang ditangkap dulu baru cari salah, ya rusak ini. Ini kan seperti itu kasus ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kasusnya di BAP dalam penyidikan 2018-2023. Nah, ini dimajukan ke 2013. Lah itu kan ngarang itu. Gak boleh. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, dasarnya dakwaan adalah BAP dalam penyidikan. Oke. Nggak boleh diperluas begitu. Nah ini kenapa saya bilang cari-cari. Nah itu mulai ini setelah penyidikan, oh ya rupanya sampai di sini. Dimundur sampai 2013, kan ngaco. Jadi bagi saya sekali lagi, mudah-mudahan tidak karena mencari sensasi rusak penegakan hukum kita, mudah-mudahan. Oke. Ya. Pak Fikar ada tanggapan? Ya. Ini joke aja. Kalau betul, kalau memang ada periode yang tadi istilahnya dalam tanda kutip dimanipulasi periode perbuatan melawan hukumnya, saya kira itu opportunity itu ya buat pengacara ya. Tapi saya yakin jaksa itu tidak sembarangan dia masukkan umpamanya periodisasi terjadinya
perbuatan melawan hukum itu yang kemudian dia tafsirkan sebagai korupsi gitu. Karena pasti dia harus atau punya kewajiban untuk membuktikan apa yang ada di surat dakwaan itu gitu. Ya, dia harus punya gitu, harus bisa membuktikan itu. Kalau enggak ya dakwaannya bisa, makanya ada putusan dibebaskan, dilepaskan gitu ya. Oke. Ada 38 saksi yang telah dihadirkan dan nampaknya tidak terbukti itu, Pak. Itu kan baru kesimpulan sepihak gitu loh. Kan jaksa mungkin punya persepsi lain. Makanya saya bilang manfaatkan hukum acara pidana ini dengan adversary system. Kita punya dua pihak diberi kesempatan untuk berargumentasi. Oke. Ya itu yang ininya gitu. Tapi tetap kita menghormati negara atau jaksa ketika dia merumuskan dakwaan. Gitu. Katanya cuman masih sepihak, kesimpulannya seperti apa, Pak Hamdan? Persidangan itu terbuka, bisa dibaca semua orang, dan penilaian jaksa, penilaian pengacara, penilaian hakim itu tergantung fakta kan. Fakta itulah yang menjadi titik pokok penilaian. Yang bisa berbeda cara menilai kan itu. Jadi kalau saya, ini dari rangkaian fakta dan persidangannya, ya, dari rangkaian cara persidangannya, ya, dari 14 kali sidang 38 saksi ini, dari bukti-bukti yang ada, kalau memiliki cara persepsi asal bahwa bukti itu sesuatu yang bisa diberikan penilaian dari sisi pandang logika, ya, dan fakta hukum, harusnya tidak ada yang berbeda. Harusnya, karena clear, sangat clear kok. Saksi menyatakan apa dan semua terekam. Pembukti surat menyatakan apa, semua terekam. Jadi kami berbicara tidak berdasarkan mungkin pandangan sepihak yang mungkin bisa dibilang subjektif sebagai pengacara, tapi saya menyatakan dari hati saya benar, itulah faktanya gitu loh, itulah faktanya, dan memang begitu. Saya mau kasih contoh fakta, bisa? Oke, sedikit aja, singkat saja, Pak. Faktanya langsung masuk ke perkara ini. Yang namanya harga truput itu ada rentang 4,6 juta per kilo sampai dengan yang paling tinggi 5,94. Faktanya itu tuh, ya, oleh JPU katanya harusnya 4,6, ya. Kalau nggak 4,6 itu bisa dibilang kemahalan katanya. Padahal yang diterima oleh OTM, ya, hari ini itu 4,9. Sebelumnya hanya menerima 4,9 ini. Baik. Nah, jadi benar kata Pak Hamdan. Faktanya begitu, ya boleh aja ditafsirkan harusnya 4,6. Oke. Kalau itu harapan Pak, bukan kerugian namanya. Kita tahan sejenak pemirsa, kita akan segera kembali, tetaplah di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime, saya akan kembali ke Bang Patra. Bang Patra, apakah benar klien Anda melakukan penyewaan kapal? Kok penyewaan kapal? Jadi begini ya, minyak sama gas ini kan kita masih impor, ya. Nah kalau dia patra niaga berarti impornya gas itu tuh. Kalau dia minyak mentah berarti KPI, kilang Pertamina Internasional tuh. Nah yang namanya minyak mentah dari Afrika Barat, gas dari Amerika, itu kan nggak bisa jalan sendiri dia Pak ke Indonesia, nggak bisa. Dia harus diangkut. Yang ngangkut melalui kapal laut kan, samudra. Nah kapal Pertamina ini kurang kapal Pak, ya. Bahkan anak perusahaannya yang punya kapal ini juga harus masih menyewa ke pihak lain. Di negara lain juga begitu, bukan hanya di Indonesia. Kalau perlu kapal ya sewa. Berarti sewa. Nah, salah satu yang disewa oleh PIS, Pertamina International Shipping, adalah 3 buah kapal milik PT JMN, gitu loh. Nah, KPI butuh diangkut, Patra Niaga butuh diangkut, ya. Lalu butuh kapal. JMN nawarin, apa yang salah? Nah, saya nggak mau masuk ke situ.
yang saya mau bilang di dalam kesempatan ini, saksi ditanya di muka persidangan, itu pengangkutan minyak atau gas impor itu ada jadwalnya nggak? Ada. Saya tanya, saksi, kalau itu nggak diangkut sesuai jadwal, nggak ada kapal, apa akibatnya? Yang bersatu, ada denda demurrage. Yang kedua apa? Produk di kilang akan terganggu. Apa akibatnya kalau terganggu? Minyak 3 kilo nggak bisa Pak, ada di dapur emak-emak kita. Berarti sewa ya Bang ya? Intinya Iya berarti kan? sewa ya? Ya sewa masalahnya apa? Oke. Sewa itu kalau di dalam dakwaan katanya sewa itu lagi-lagi kemahalan. Kemahalan menurut siapa? Menurut jaksa kemahalan. Itu yang namanya nyewa kapal Pak. Itu harga wajarnya berdasarkan market publication. Baik. Ada Clarkson, ya, ada Baltic Index, ada SMP Plate. Saya mau juga yang murah. Problemnya apa masalahnya? Gitu loh. Itu yang saya mau sebenarnya di-challenge nih dalam kesempatan ini. Oke. Fakta persidangan Pak, jangan yang umum-umum. Baik, Pak Trubus tanggapannya nampaknya menyalahi kebijakan publik. Iya, karena kalau apa namanya itu untuk kebijakan publik sebenarnya tidak boleh seperti itu. Bisanya sih kerjasama gitu ya, kerjasama boleh. Karena apa? Karena itu pun ada 2 hal. Misalnya kerjasama karena force major, situasi tidak ada, dibutuhkan sekali karena bencana, karena apa? Sewalah mereka. Itu bisa. Kalau dalam konteks ini? Dalam konteks kondisi normal yang enggak lah, harusnya semuanya. Masya Allah, Pak. Iya, Tangkapin semua itu yang sewa kapal berarti. Sama dengan kapal asing yang luar negeri. Tangkapin. Iya. Berapa Bang? 270 kapal tangkapin kalau nggak boleh. Jangan kita asal bicara nggak boleh. Iya, itu memang apa namanya kondisi normal nggak boleh. Masya Allah. Sifatnya kerjasama Pak, itu Prof. ada sesuatu yang memang dibutuhkan. Ini kan perjanjian sewa ini. Apa masalahnya? 270 tangkapin tuh kalau nggak boleh. Masalahnya karena itu harganya itu yang masih dinilai apakah itu harganya overprice. Overprice itu di mana? mesti ada sesuatu yang dia kita lihat ini yang sehingga kenapa jaksa sampai ngotot itu dinaikkan Makanya ke saya persidangan. bilang, Prof, Gitu. jangan seakan-akan seperti jaksa. Ya, ini sudah sidang ini. Ya, nilai aja kebijakan publik mana yang salah. Tapi kalau bilang sewa kapal salah, 270 kapal dalam 1 tahun 800 kapal, masa nggak boleh? Ya memang kalau BUMN sebenarnya nggak boleh, kan itu musuh negara. Pak, BUMN negara ya itu harusnya ada kan banyak, sesuatu. Prof, ya. Betul, ya saya juga Pertamina paham. punya anak, ya, punya yang namanya anak perusahaan. KPI, ya, Kilang Pertamina Internasional. Ada Patraniaga, itu gas. Kalau dia butuh jasa pengangkutan, kalau negara nggak ada, Pertamina juga nggak ada anak perusahaannya. Lalu kita mau apa? Ya sewa lah. Konstruksi relasinya adalah kontrak sebenarnya, perjanjian. Iya. Nah, kalau itu saya setuju, Bang. Kalau itu saya setuju. Nah, Apakah tetapi perjanjian ini ada masalah? Nah, Setuju saya. Nah, itu yang dilihat oleh negara, oleh jaksa, bahwa umpamanya kontraknya ada mestinya dua belah pihak punya kedudukan yang sama umpamanya. Ya. Tetapi dalam kontrak ini kok kedudukannya menjadi tidak sama. Katanya Ada something wrong. Kata itu siapa? Loh, ini makanya jaksa berani bawa ke tipikor gitu loh. Makanya enggak, Anda boleh aja ngomong gitu karena Anda pengacaranya gitu loh. Meskipun saya tidak ikut persidangan, tapi karena Anda pengacaranya, Anda ngomong begitu. Itulah kenapa. Nggak bisa. Buktikan. Nah, itu makanya itu tugasnya jaksa, tugas negara. Ya. Tugas Anda adalah Bapak jangan kayak jaksa lah. Bukan kayak ini. Nih, ya mestinya Anda kalau mau tunjukkan sama saya. kalau mau Anda bawa saksi sendiri ke sana. Buktikan apa yang ini Anda mau di ini. dalam hukum acara dakwaan itu kewajiban jaksa untuk membuktikannya. Oke, itu membuktikan, jaksa membuktikan itu. Nggak ada masalah. Bang Patra, mohon maaf, Bang Fikar, silakan. Persepsi Anda mestinya itu dibawa ke pengadilan, Anda buktikan itu di pengadilan. Lah, siapa gitu loh. orang dakwaan itu, Pak? Iya, makanya Anda buktikan apa yang Anda ngomong itu, Anda buktikan di pengadilan. Bukan tugas saya, Pak. Saya ini Bukan, pembela. tugas kamu adalah ngomong bahwa jaksa tidak bisa membuktikan. Yang namanya dakwaan dimanapun dalam sistem Eropa kontinental, ya, di dalam sistem yang namanya Anglo-Saxon, pembuktian beban pembuktian ada pada penuntut kamu umum. itu tidak memahami
proses persidangan. Lah kok Ya. nggak memahami? Artinya gini loh, kalau memang ada, kan gini, dua pihak diberi kesempatan. Iya, Gitu. sama. Anda boleh menyimpulkan. Boleh. Ya. Iya, memang boleh. Tapi negara juga boleh menyimpulkan. Boleh. Iya. Boleh. Ya, karena itu kalau Anda mau mematahkan dalilnya negara, Yang saya silakan nggak bawa setuju saksi. tadi, dibilang penyewaan kapal itu tidak dibolehkan. Itu yang saya challenge. Nah, itulah yang kemudian disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum gini ya. yang merugikan negara. jadi gini. Itu di situ ini. Ya Pak Hamdan. Jadi gini, Silakan. jadi bagaimana harga itu terjadi? Pertamina punya istilah apa yang disebut dengan owner estimate. Owner estimate itu ada range paling tinggi, range paling rendah. Ada di semua tender ada. Di semua tender ada. Setinggi-tinggi sekian, serendah-rendahnya sekian. Ini rata-rata tidak ada penyewaan ini yang di atas owner estimate. Kemudian yang kedua, rata-rata di bawah owner estimate. Dan ini berlaku sama untuk semuanya. Itu yang terjadi. Kalau bilang overprice yang mana? Lah itu harga ditentukan oleh Pertamina kok. Pertamina mau segitu, ikuti aja Pertamina. Baik dalam penyewaan tangki maupun dalam penyewaan kapal. Lalu kalau nggak ada kesepakatan, nggak usah sewa kapal gua. Ini simpel sebenarnya, ini hubungan perdata biasa. Pak Hamdan, karena waktu kita terbatas, mungkin poinnya saja, singkat saja. Poinnya begini. Jadi yang saya melihat apa yang di publik keluar itu ada yang menekan atau tidak, atau yang menekan dari luar kebijakan Pertamina itu tidak ada. Ada yang mengatakan misalnya ada pengaruh ditekan oleh ayahnya Kerry. Sepanjang persidangan semua saksi ini tidak ada yang mengenal dengan ayahnya Kerry. Dan tidak ada pernah telepon. Itu. Kemudian terakhir saya katakan begini, kita semua boleh anti korupsi. Saya juga tidak suka dengan orang korupsi, tapi janganlah menghukum orang korupsi, tapi sebenarnya membawa orang dan mendolimi orang. Jadi janganlah kita menghukum orang karena kita tidak suka sama seorang. Nah itu membuat tidak adil. Baik, Pak Trubus, singkat saja Pak, karena waktu itu terbatas, closing statement. Iya, kalau dari saya sementing ini kerjasama itu harus dibuktikan. Apakah itu overprice, apakah itu ada sesuatu yang dilanggar. Tapi saya meyakini bahwa itu ada perbuatan melawan hukum di situ. Itu aja kuncinya. Pak Fikar. Ya seperti saya katakan tadi, tugas negara itu membawa satu penyimpangan ke ranah hukum. Makanya saya bilang tadi, salah satunya adalah ada perbuatan melawan hukum. Makanya gini, tidak mungkin hanya Kerry saja atau terdakwa saja yang melakukan, tapi juga pasti ada kerjasama dengan orang dalamnya gitu. Itu pasti itu. Nah karena itu kan terdakwanya kan tidak hanya satu, tidak hanya dua, ada tiga, ada empat, ada beberapa gitu. Nah cuma model dakwaannya lain. Mungkin kalau yang di orang-orang Pertamina atau negara ini adalah penyalahgunaan jabatan, gitu, penyalahgunaan kewenangan gitu. Tapi di pihak swasta konstruksinya adalah perbuatannya yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Begitu. Bang Patra terakhir Bang. Terakhir saya mau bilang, saya sederhana aja Bang Kevin ya. Dari judulnya aja adalah tindak pidana tata kelola minyak dan produk kilang. Ya. Klien kami, Pak Kerry, Pak Gading, Pak Dimas, tidak ada sangkut paut dengan jual beli, ya, import apapun soal minyak. Ya, klien kami hanya menyewakan tangki di Merak. Klien kami hanya menyewakan kapal dan itu hanya 3 buah. Oleh karenanya kami berharap majelis hakim yang memeriksa dan akan memutus perkara ini dapat memberikan putusan yang adil. Itu aja Bang Kevin. Selanjutnya ke depannya kapan lagi sidang? Besok kami sidang oleh majelis disampaikan karena ini sidangnya mulainya ada beberapa klaster katanya, jadi kami besok mulai setelah maghrib. Kami mohon kepada masyarakat pemirsa iNews ya bisa juga melihat, memantau dan juga bisa langsung ya menyaksikan sidang ini supaya juga ada yang namanya pemantauan masyarakat. Terima kasih. Baik, pastinya kita akan terus memantau jalannya sidang ini. Terima kasih Bapak-bapak semua, Pak Trubus, Pak Abdul Fikar, Bang Patra dan juga Bang Zulfan telah bergabung sama kami di iNews Prime.
Pemirsa, kendaraan mewah dihadirkan sebagai bukti dalam sidang korupsi ekspor minyak goreng mentah atau CPO. iNews Prime segera kembali.